Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konseli yang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan tentang bullying. Sebelumnya, selamat pagi saudara-saudara para konseli. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan pembahasan dari konseling kelompok kita pada pagi hari ini, yaitu tujuan umumnya adalah anggota kelompok mampu menghindari perilaku bullying. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, anggota kelompok mampu menemukan bentuk-bentuk bullying. Yang kedua, anggota kelompok mampu memperbaiki sikap bergaul. Yang ketiga, anggota kelompok mampu mengubah sikap bergaul. Dan terakhir yang keempat, anggota kelompok mampu mengalihkan perilaku bullying. Selanjutnya menjelaskan proses pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan kita pada pagi hari ini, saya di sini akan menjelaskan beberapa pembahasan mengenai bullying. Dan pelaksanaan kita pada pagi hari ini akan selalu dengan perasaan yang gembira, ceria, dan senang selalu. Selanjutnya, tanggung jawab kelompok. Tanggung jawab kelompok itu ada beberapa hal. Yang paling penting itu adalah menjaga kerahasiaan pada setiap anggotanya, yaitu satu orang menjaga rahasia satu orang, dan satu orang menjaga rahasia satu orangnya lagi, dan seterusnya. Dan terakhir, memotivasi setiap anggota. Jadi di sini saya akan memotivasi kalian untuk selalu bersemangat dalam melakukan hal-hal apapun yang bersifat positif. Setiap perilaku bullying itu pasti ada karmanya tersendiri. Jadi kalian harus bersemangat dan tidak usah menghiraukan sikap bullying atau perilaku bullying dari teman, saudara, dan bahkan siapapun itu. Untuk para anggota konseli sebelumnya dan untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya, di sini saya akan meminta untuk kalian memperkenalkan diri satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiki dari semester 2. Assalamualaikum, nama saya Mujaki dari semester 2. Untuk tahap selanjutnya, saya sudah mengenal saudara Rafiki dan saudara Jaki. Selanjutnya di sini saya akan melakukan permainan untuk kita lebih mengenal lebih dalam lagi dan untuk merefleksikan diri kita di dalam konseling kelompok ini. Yang kedua itu membahas kesepakatan bersama, dan kesepakatan bersama itu sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu setiap anggota kelompok itu saling merahasiakan sikap atau perilaku atau rahasia-rahasia yang lain dari setiap anggotanya. Yang kedua, saya ingin saudara Rafiki dan saudara Jaki itu berperan aktif dalam konseling kelompok pada pagi hari ini. Dan yang keempat itu, saya akan memberikan pertanyaan kepada Mas Rafiki dan Mas Jaki, mengapa atau bagaimana cara kalian menyikapi sikap bullying dari teman atau saudara atau bahkan siapapun itu, dan apakah kalian pernah dibully oleh orang lain atau oleh siapapun itu. Dan yang terakhir, yang kelima, saya akan menjelaskan waktu bimbingan. Waktu bimbingan GT itu 1 kali, tapi untuk
waktu selama menit atau jam itu kita akan melihat sampai jam berapa kita selesai pada sesi konseling kelompok ini. Ya Iwan. Bebat, kipat. Ya. Kucing. Ya betul. Dari saya cara menyikapi bullying itu kan kita diciptakan oleh Allah itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kita sebagai teman, sebagai saudara, sebagai sahabat tuh harus menerima kekurangan dan kelebihan dari saudara kita. Nah, kita juga sebagai teman, saudara atau sahabat, ya kita sama-sama saling merangkul, jangan saling mengejek-ngejek. Karena di dalam agama Islam pun sudah dijelaskan tentang pembulian gitulah. Itu tidak boleh. Nah, itu menurut saya. Lalu kalau untuk alhamdulillahnya selama ini saya belum pernah dibully sih sama teman-teman saya. Jadi ya sudahlah kayak gitu. Sama dengan APC. Tapi dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dijelaskan, hai orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Menurut saya itu ya saya menghargailah. Bila punya kekurangan tuh menyimpan rahasianya. Terus punya kelebihan dikembangkan lagi. Saya sih kalau di kehidupan ini tidak ada bullying, insya Allah. Tapi masih banyak yang di luar sana masih ada banyak yang bullying gitu, Pak. Ya, untuk saudara Rafiki dan saudara Zaki, kita langsung saja masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap inti, di mana kita ini akan membahas topik, yaitu topik bullying. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai bullying itu seperti apa. Yang pertama itu pengertian bullying. Pengertian bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang-ulang dan dilakukan dengan perasaan senang. Jenis-jenis bullying ada beberapa jenis, yaitu 4 jenis bullying, yakni 1. Bullying secara verbal, yaitu jenis aktivitas yang dilakukan pada bullying ini berbentuk identitas nama atau hinaan. Yang kedua, bullying secara fisik, yaitu berbentuk pemukulan, penerjangan, penabokan, menjerat, dan mengerat. Yang ketiga, bullying secara relasional, yaitu berbentuk merendahkan harga diri korban secara logis dengan pengasingan. Yang keempat dan terakhir, bullying elektronik, yaitu berbentuk perilaku bullying yang dilakukan aktor melewati media elektronik, misalnya sosial media. Ciri-ciri bullying, yaitu secara fisik, pakaian dan barang rusak, kehilangan uang, keluhan fisik, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, dan lain-lain. Secara sosial, terlibat dalam perkelahian, di mana mereka terlihat tidak dapat mempertahankan diri. Penyebab terjadinya bullying, yaitu yang pertama, terdapat ingin menikmati menjadi bertahta. Yang kedua, dampak kurang perhatian ataupun kasih sayang terhadap orang tua. Yang ketiga, aktor sempat menjadi atau sebagai korban bullying. Yang keempat, dampak selalu berantem. Dan terakhir, yang kelima, dampak mencontoh aktivitas kekejaman dari sebuah film lokal maupun luar. Dampak terjadinya bullying, yang pertama itu dampak negatif. Ada beberapa. Yang pertama itu kelihatan berbagai problem kejiwaan, misal tekanan mental, pencemasan, dan kepanikan. Yang kedua, problem tersebut tampaknya akan terbawa sampai korban dewasa. Cara mencegah bullying, yaitu yang pertama, berani melawan. Yang kedua, cari tempat untuk sharing. Yang ketiga, laporkan kepada yang memiliki kewenangan. Yang keempat,
laporkan kepada orang tua. Dan terakhir, yang kelima, percaya diri. Dan terakhir yaitu contoh perilaku bullying. Contohnya itu ada beberapa, yaitu satu, kekerasan fisik, yaitu mendorong, menendang, memukul, menampar. Yang kedua, secara lisan, misalnya panggilan bersifat mengejek atau celaan. Yang ketiga, secara mental, yaitu mengancam, intimidasi, pemalakan. Dan terakhir, secara sosial, misalnya mengucilkan. Dalam tahap inti ini juga saya akan memberikan pertanyaan kembali untuk Mas Rafiki dan Mas Jaki. Bagaimana dengan penjelasan dan pemaparan materi dari saya tadi? Apakah Mas Rafiki dan Mas Jaki sudah paham, sudah jelas, dan sudah mengerti penjelasan dari materi yang saya berikan tadi? Dan yang keempat, saya akan kembali memberikan motivasi kepada Mas Rafiki dan Mas Jaki tentang sikap bullying. Bagaimana kita harus semangat dan selalu antusias kepada sikap bullying yang selalu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kelima itu, saya akan kembali memberikan refleksi atau selingan dalam bentuk ice breaking, yaitu menebak gambar dalam HP atau dalam Google. Ya, saya sudah paham untuk penjelasan di pagi hari ini oleh Saudara Septianus Nusaputra. Alhamdulillah saya juga paham dan tas yang diberikan oleh Pak Septian Saputra ini. Bukan. Makanan, Bukan. Ayo. kendaraan, Ya. roda 2, Bukan. roda 4, Ya. digoes, Bukan. pakai mesin, Ya, bisa jadi. mobil, Ya. Jadi. mobil pribadi, Bukan. mobil losbak, Bukan. bukan, apa dong? Truk kah? Ya. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap penutup. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu membahas tentang materi pengertian bullying, jenis-jenis bullying, ciri-ciri bullying, penyebab terjadinya bullying, dampak terjadinya bullying, cara mencegah bullying itu seperti apa, contoh perilaku bullying, dan terakhir itu kita melakukan ice breaking untuk merefleksikan diri kita di dalam konseling kelompok untuk saling mengenal satu sama lain. Dan yang kedua itu saya meminta pesan kepada Mas Rafiki dan Mas Jaki, bagaimana pesan dan kesan selama konseling kelompok ini berjalan pada pagi hari ini. Pesan dari saya, semoga di penjelasan materi di pagi hari ini, semoga tidak ada korban bully selanjutnya. Dan semoga kita semua bisa saling menghargai dan saling merangkul kekurangan dan kelebihan teman ataupun saudara ataupun sahabat kita. Kesan-kesannya itu semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat untuk kedepannya, supaya yang bullying ini bisa tobat dan bisa menghargai kekurangan sesama manusia. Kesan-kesan dari saya itu untuk penjelasan materi ini sangat menarik, terus ice breakingnya juga sangat seru, terus penjelasannya juga cukup, ya walaupun singkat tapi bisalah dipahami. Alhamdulillah jika Mas Rafiki dan Mas Jaki sudah paham dari penjelasan dan pemaparan materi tentang bullying pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari Mas Rafiki dan Mas Jaki. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Jaki dan Mas Rafiki sudah berkenan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan untuk mendengarkan penjelasan dan
pemaparan materi yang saya berikan dalam konseling kelompok pada pagi hari ini. Semoga Mas Rafiki dan Mas Jaki tidak bosan-bosan untuk selalu mengingat kembali apa pesan yang diberikan oleh saya tentang pemaparan materi tentang bullying. Dan yang terakhir, saya akhiri dengan penutup salam dan doa sebagaimana ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Di sini saya akan menutup dengan terakhirnya sesi konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu untuk menutup sesi konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Doa saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.